Di doa kita selama ini banyak penghalangnya. Bisa jadi kuota kita lagi habis ya. Kayak saya tadi mau online, kuotanya habis. Bisa online nggak? Enggak. Sama. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi orang yang baru kita kenal sebelah kita. Ketika dia mendoakan kita dengan tulus, Allah angkat. Ya. Maka jangan sampai di majelis ilmu ini, di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah, di taman sorga ini, kita tidak saling mengenal. Bahkan dalam hati kita tak pernah saling merindukan, ya. Penting nggak kita saling mencintai karena Allah? Ya, karena apa? Karena Allah kita maha mencintai. Maka ketika kita melihat teman sebelah kita, lihatlah dengan senyum terbaik kita, dengan doa terbaik kita, dengan cinta terbaik kita. Karena apa? Semua akan kembali kepada kita. Gitu ya, pesan muda ini buat muda-muda yang sering datang ke pengajian. Jangan cuma fokus sama pengen dapat materi, dapat ilmu, tapi kita semua pengen dapat berkahnya Allah, gitu ya, dapat kasih sayangnya Allah. Yang paling penting apa? Dapat cintanya Allah. Apa kata Allah? Siapa yang mencintai di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Kalau kita pengen cintanya Allah, gak usah jauh-jauh ibu. Cintai dulu orang-orang di sekitar kita, terutama yang hari ini hadir di samping kita, belajar bersama. Itu adalah sahabat-sahabat kita yang suatu hari nanti bisa jadi dia adalah orang-orang yang menolong kita masuk surganya Allah, gitu ya. Bismillah, mohon doanya. Hari ini kita akan membahas tentang perjalanan cinta. Sebelumnya, biasa kita tundukkan kepala kita rendahkan hati kita kosongkan gelas ilmu kita minta ilmu sebanyak-banyaknya kepada Allah dan diberikan pemahaman di dalamnya. Dan ketika kita pulang nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang suatu hari nanti menjadi asbab kita mendapatkan cintanya Allah dan mendapatkan jannahnya Allah. Silakan rendahkan hatinya, tundukkan kepalanya, sebut nama Allah dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan namamu ya Allah, dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Jabbar, ya Razzaq, ya Fattah, ya Latif. Ya Allah, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha tahu kondisi kami hari ini. Engkau yang maha tahu bagaimana hati kami saat ini. Ya Allah, kalau bukan karena kasih sayang-Mu, kalau bukan karena cinta-Mu, tak mungkin kami bisa hadir di majelis ilmu ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas nikmat yang begitu besar ini. Terima kasih ya Allah, nikmat yang tak pernah putus Kau berikan dalam kehidupan kami, walau dosa kami tak pernah berhenti kepadamu. Bahkan hati kami sering lalai dalam mengingat-Mu. Bahkan kami pun tak lagi merasakan getar ketika namamu disebut. Ketika panggilan-Mu datang, hati kami biasa saja. Kami tak merasakan getar, apalagi rindu kepadamu. Setiap saat Kau panggil kami dengan panggilan yang penuh cinta. Kau panggil kami untuk kembali bersujud kepadamu, mengharap kepadamu. Karena Engkau tahu tidak ada yang bisa menolong kami selain Engkau. Tapi kami sering lalai. Kami lupa bahwa yang maha mengabulkan setiap doa adalah Engkau. Yang maha menolong adalah Engkau ya Allah. Ampuni kelalaian kami. Ampuni kami masih menjadi hamba-hamba dunia. Hamba harta. Ya Allah, hidup yang kami jalani gak mudah. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Tapi kami yakin ya Allah, ketika kami bersandar dan berharap pertolongan kepadamu, Engkau memberikan kami ketenangan dalam hidup kami. Engkau akan berikan kami jalan-jalan yang tidak pernah kami sangka. Dan Engkau berikan kami rezeki dari tempat-tempat yang kami kesangka. Ya Allah, terima kasih ribuan nikmat. Begitu banyak nikmat yang Engkau berikan. Walaupun kami sering kali tidak mensyukurinya. Kami lebih sibuk mengeluh dalam hidup kami. Kami sibuk
meratapi nasib kami hari ini. Kami lupa bahwa nikmat-Mu jauh lebih besar daripada ujian yang mungkin terasa berat bagi kami hari ini. Ya Allah, sadarkan kami, ingatkan kami bahwa nikmat-Mu begitu besar dan jauh lebih banyak daripada ujian yang hanya sedikit saja. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Temani perjalanan kami yang gak mudah ini. Perjalanan cinta yang hanya ditujukan kepadamu. Lelah ya Allah, capek. Kalau kami terus mengejar dunia, mengejar cinta-cinta selain-Mu. Ya Allah, izinkan ya Allah semua rasa cinta yang ada di hati kami tentang selain Engkau keluar. Izinkan ya Allah di hati kami hanya cinta kepadamu. Izinkan ya Allah di setiap helaan nafas kami lebih banyak mengingat-Mu daripada mengingat dunia. Capek ya Allah, lelah ya Allah. Ketika dunia begitu besar di hati kami, tapi nama-Mu tidak sebegitu besarnya. Mulai hari ini ya Allah, kami azamkan ke dalam diri kami ya Allah. Hanya nama-Mu, hanya cinta-Mu yang ada di dalam hati kami. Bimbing kami ya Allah, temani perjalanan kami, perjalanan cinta kepadamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat doanya teman-teman hari ini. Ya. Setiap air mata yang turun insyaallah menjadi salah satu asbab nanti Allah haramkan neraka dari kita. Ya, kita sudah lelah, capek menangis hanya untuk dunia. Kita lelah menangisi pasangan yang hari ini tidak baik. Tapi kita lupa menangis karena cintanya Allah yang begitu besar kepada kita. Kita sibuk menangisi sesuatu yang tak pernah benar-benar mencintai kita. Kita setiap hari menderita, terluka karena cinta-cinta selain Allah. Sudah saatnya kita bangun, sudah saatnya kita bikin kesadaran baru dalam diri kita bahwa tidak ada cinta yang lebih pantas kita perjuangkan mati-matian selain cintanya Allah. Ya. Betapa banyak orang-orang di luar sana hari ini menderita hidupnya, terluka, berdarah-darah, bahkan hilang arah dalam hidupnya karena memperjuangkan cinta-cinta kepada selain Allah. Sudah saatnya kita sadar bahwa kita ini hambanya Allah, bukan hamba dunia. Kita ini hambanya Allah, bukan hamba pasangan kita, bukan juga hamba harta. Sudah saatnya kita sadar bahwa yang selama ini menyakiti kita bukan Allah. Yang selama ini menyakiti kita adalah dunia yang kita kejar mati-matian. Cinta pasangan, cinta anak, cinta orang tua, bahkan cinta sahabat-sahabat kita hari ini. Kita menangis siang dan malam meratapi kehilangan cinta-cinta itu. Tapi jarang sekali kita menangis meratapi cinta kita kepada Allah yang telah hilang. Bahkan kita nggak lagi merasakan rindu kepada Allah. Bahkan ketika Allah memanggil kita dengan panggilan lembutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita nggak ngerasain apa-apa. Bahkan ketika Allah memanggil kita dengan panggilan cintanya, datanglah ke Baitullah, datanglah ke rumahku. Kita tidak bisa menjawab panggilannya dengan sepenuh cinta. Bahkan kita bilang nanti ya Allah, nanti ya Allah, kalau anak-anak saya sudah selesai kuliah, nanti ya Allah kalau saya sudah pensiun. Kita lupa. Kita nggak pernah tahu kapan ujung dari akhir usia kita. Kita tidak berjuang untuk menyambut panggilan Allah dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang ya Allah memenuhi panggilan-Mu. Ya. Setiap saat Allah merindukan kita, setiap Allah mencintai kita. Tapi hati kita terlalu cinta dunia, hati kita terlalu cinta selainnya, sehingga kita nggak lagi ngerasain betapa besar rasa sayang dan cintanya Allah kepada kita. Itulah yang membuat hidup kita hari ini berat, capek, lelah, bahkan kita berdarah-darah karena cinta selain
Allah. Yuk kita tanya ke dalam hati kita masing-masing hari ini. Seberapa luka telah menyakiti kita hari ini? Seberapa luka telah membuat kita tidak berdaya hari ini? Lihat, cinta kepada siapa yang telah menyakiti kita hari ini? Cinta kepada siapa? Cinta kepada selain Allah. Ya. Kita lupa cinta Allah tidak pernah jauh dari kita. Cinta Allah tidak pernah menyakiti kita. Cinta Allah itu selalu membuat kita aman. Ya, hidup adalah perjalanan pembuktian cinta kepadanya. Ya, Allah ciptakan kita ke dunia ini bukan hanya seperti harapan kita, bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Allah ciptakan kita ke dunia ini dengan alasan, dengan syarat, karena Allah mencintai kita, gitu ya. Jadi hidup bukan sekedar deretan waktu yang berlalu, ia adalah perjalanan panjang menuju keabadian, dan dalam perjalanan itu kita akan membuktikan satu hal yang paling utama, yaitu cinta kepada Allah. Ya. Kita terbiasa diajarkan sama dunia gitu ya, sama orang tua untuk belajar mencintai manusia, mencintai pasangan, mencintai orang tua kita, mencintai saudara-saudara kita. Tapi satu hal yang mungkin terlupakan gitu ya, yang jarang dibahas, bagaimana kita bisa mencintai Allah. Bagaimana hati kita terpaut kepada Allah, bagaimana hati kita ridho pada setiap ketentuan Allah. Ya. Cinta kepada Allah bukan hanya dilafazkan dengan bibir, tapi diuji dalam sabar dan syukur. Ketika kesenangan datang, apakah hati kita tetap ingat kepada Allah? Ya Bu. Jadi cinta kepada Allah itu bukan cuma di bibir aja ya, tapi ketika diuji, apakah kita sudah bersabar? Ketika diberi nikmat sama Allah, apakah kita bersyukur kepada Allah? Apakah ketika kesenangan datang begitu banyak dalam hidup kita, kita masih ingat Allah? Ya, karena banyak sekali di antara kita ketika diberi nikmat banyak sama Allah, diberi kemudahan dalam hidupnya, mulai merasakan apa? Lupa sama yang memberi. Ya, merasa ini milikku, ini punyaku, ini ku dapatkan karena keringat dan jerih payahku. Kita lupa bahwa semua yang datang dalam hidup kita datang dari Allah. Maka ketika kita terlalu terlena dengan dunia, terlalu menikmati dunia sampai lupa mengingat siapa yang memberi dunia kepada kita, maka Allah berikan kita ujian-ujian dalam kehidupan kita. Kesulitan menghampiri, derita datang dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya Allah kembali hadir di hati kita. Karena banyak orang ketika diberi nikmat dunia, dia lupa dengan Allah. Tapi ketika diberi sakit satu saja, sakit gigi aja, ingatnya siapa Bu? Astagfirullahaladzim, ya Allah sakit banget ya Allah. Ya, maka rasa sakit yang hari ini mungkin kita rasakan, ada lelah yang kita rasakan dalam perjalanan hidup kita, ada masalah yang hari ini rasanya sangat berat, itu juga bentuk cintanya Allah Ibu, bentuk rindunya Allah kepada kita. Ya, kenapa? Karena kita terlalu lama meninggalkan Allah. Ya. Allah berfirman, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Ini disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah gitu ya. Cinta kepada Allah dibuktikan dengan kita mengikuti Rasulnya, menjalani hidup sebagaimana tuntunannya. Kita tidak hanya menjadi hamba, tapi kekasihnya. Kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mendekat dan kembali kepadanya dalam keadaan diridhoi. Maka kenapa Bunda Emi bilang hari ini temanya perjalanan cinta. Ya Bu, kita dari Allah menuju Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Maka pastikan setiap saat, setiap detik kita gitu ya, bahwa akhir dari hidup kita adalah cintanya Allah.
Akhir dari hidup kita adalah bisa menatap wajah Allah di surga nanti, gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya tujuan dalam hidup kita, ya, sudah punya impian dalam hidup kita bahwa tujuan kita di dunia ini adalah kembali pulang, gitu ya Bu. Orang-orang yang punya tujuan maka dia akan sampai, ya. Tapi orang-orang yang nggak punya tujuan dia tidak akan pernah sampai mana-mana, betul nggak? Ibu kalau hari ini nggak punya tujuan nyampe sini, nggak punya niat sampai sini, nyampe nggak? Masih di rumah ya, main HP, anak-anak libur sekolah, mendingan di rumah, gitu ya. Tapi ketika kita punya impian, punya tujuan bahwa kita pengen masuk jannahnya Allah, kita pengen surga terbaiknya Allah, maka Allah tuntun setiap langkah kaki kita. Maka tugas kita tuh cuma apa Bu? Membuat impian, membuat tujuan kita. Bilang sama Allah, ya Allah kembalikan saya ke surgamu ya Allah. Tempatkan saya di tempat yang terbaik. Maka Allah bimbing kita Ibu. Allah tuntun setiap langkah kaki kita. Allah tuntun lisan kita. Allah tuntun hati kita untuk selalu jalan yang lurus, gitu ya. Ya itulah, hidup itu adalah perjalanan cinta kepada dalam perjalanan kita mungkin akan temui banyak ujian, ya Bu. Pasti ada ujian dalam kehidupan kita karena hidup itu sendiri adalah ujian. Kesenangan ujian bukan? Ujian yang paling berat itu kesenangan apa kesempitan? Yakin? Tapi selama ini kalau dikasih yang banyak nikmat-nikmat, kayaknya biasa aja, nggak ngerasa dibebanin gitu ya. Tapi ketika diuji, contohnya uangnya hilang 20.000, gimana rasanya? Diingat-ingat terus kan. Tapi kalau dikasih 10 juta sama Allah, nggak ngerasa itu ujian. Alhamdulillah ya Allah tambahin lagi gitu ya. Padahal uang 10 juta yang dikasih sama itu bisa jadi ujian berat dalam hidup kita nanti, ya nggak? Iya. Tapi selama ini kita nganggapnya bahwa tanda cintanya Allah itu Allah memberi begitu banyak ke dalam hidup kita, gitu ya. Jadi apapun yang Allah berikan dalam hidup kita, mau yang namanya ujian, ya, yang namanya masalah, yang namanya azab sekalipun, itu adalah bentuk cintanya Allah. Bunda Emi itu punya training Ibu. Ya, saya berdoa berharap semoga ibu-ibu bisa hadir di sana. Training kami itu namanya pola pertolongan Allah. Ada yang pernah dengar? Pola pertolongan Allah. Ada alumni PPA angkat tangan? Alumni PPA. Oh belum ya? Ya. Belajar ya, tambah ilmunya di sana. Jadi di sana itu kita belajar tentang 5 pola pertolongan Allah. Jadi pola pertolongan itu tuh ada polanya Ibu. Ya, ada 5 polanya di sana. Yang hari ini punya masalah, yang hari ini yang punya impian belum terwujud, silakan ikut kelasnya. Ya, di sana kita belajar apa Bunda Emi gitu ya. Alhamdulillah 2016 saya dihadirkan di kelas itu perantara seorang sahabat. Ya, kita nggak pernah tahu ya Bu. Hari ini teman yang sebelah kita ngajak kita kemana gitu ya. Dan ketika kita ada di tempat yang mulia, insya Allah dibawanya ke surga. Di sana kita belajar bagaimana kita mengenal diri kita. Kita dari mana, mau kemana, ya. Di sana kita juga belajar mengenal siapa Tuhan kita, ya. Kita belajar tentang tauhid, di mana kita hanya bergantung total kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah dan kita hanya mencintai Allah dalam hidup kita. Ya, kenapa? Tadi terlalu mencintai dunia membuat kita lelah. Jadi di kelas PPA itu tempat di mana saya belajar banyak hal gitu ya dalam hidup yang hari ini saya rasakan manfaatnya. Masalah ada, ujian ada, tapi saya ngerasain justru Allah makin dekat, ya Bu. Kenapa? Banyak orang-orang yang tidak tahu ilmunya. Ketika diuji sama Allah, gitu ya, kehilangan, ditipu, dan lain-lain, banyak banget orang-orang yang datang dalam ujian di kelas PPA itu. Ketika mereka tahu, gitu ya, bahwa semua yang terjadi saat ini, ya Bu, kehilangan, diambil hak-haknya, disakitin, itu adalah bentuk rasa sayang dan cintanya Allah. Tapi kalau orang nggak tahu, itu adalah bentuk kebencian Allah. Mereka bertanya, kenapa ya Allah? Why me God? Kenapa ini terjadi dalam hidupku ya Allah? Bahkan banyak orang-orang yang akhirnya kita lihat di luar sana, ketika ujian terasa berat,
Ketika ujian menyesakan dada, dia marah sama manusia. Dia marah sama Allah. Dia meninggalkan Allah, dia jauh dari Allah. Ya, padahal Allah memberikan ujian walaupun mungkin itu berat bagi dia, tapi Allah sudah takar. Dan pasti ujian-ujian yang diberikan Allah itu adalah tanda Allah sayang. Tapi kita nggak melihat itu karena kita nggak punya ilmunya. Ya, maka butuh kita terus belajar gitu ya. Saya Bunda Emi selalu bilang sama bunda-bunda semuanya, jangan pernah merasa cukup SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu ya. Sudah enggak gitu ya. Kita butuh ilmu ya, karena apa? Ilmu itu cahaya. Ilmu itu penerang jalan kita hari ini. Begitu banyak orang-orang yang datang ke PPA punya masalah besar, Ibu. Hutang miliaran, bermasalah dengan keluarganya, masalah dengan anaknya, masalah dengan finansialnya gitu ya. Tapi ketika mereka datang ke kelas PPA, mereka dapat ilmunya, mereka bilang apa? Saya tenang gitu ya. Bukan masalah yang harus selesai, Ibu. Bukan masalah yang hari ini buat kita hidupnya berat. Bukan masalah yang bikin hari ini kita hidupnya nggak tenang, tapi karena kita jauh dari Allah. Ya. Semua orang pasti punya ujiannya. Tapi ketika kita merasa Allah selalu ada, Allah dekat, ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, kesadaran itu. Ya, kita hanya baru tahu Allah ada di mana. Allah ada di sini, di hati kita, ada di dalam diri kita. Tapi kita nggak pernah ngerasain, tidak benar-benar menyadari bahwa Allah itu maha dekat, gitu ya. Maka teman-teman nanti dimudahkan ya, bisa ikut kelasnya nanti, insya Allah tanggal 13 ini bulan Juli gitu ya. Itu insya Allah kalau udah sekali ikut pengen lagi gitu ya. Nikmatnya ternyata kenapa orang-orang betah belajar kayak ibu hari ini datang ke pengajian, betah ya dengerin orang ngomong gitu ya. Padahal biasanya kan nggak pernah berhenti tuh tangannya kan scroll gitu ya. Tapi hari ini bisa tuh lepas dari HP, fokus dengerin saya. Kenapa? Karena ada jiwa yang harus dikasih makanan, ada jiwa yang butuh yang namanya asupan. Apa makanan jiwa kita hari ini? Kalau makanan jasad udah tahu, 4 sehat 5 sempurna, tambah apa Bu? Susu gitu ya. Nah itu pelajaran kelas berapa itu? SD ya kan? Makanan jiwa, ibu tahu makanan jiwa ibu apa? Dari mana masuknya? Dari mata, dari telinga. Ya, kalau makanan jasad masuknya dari sini, ya. Tapi kalau udah nanti nggak bisa makan dari sini, masuk dari hidung, ya kan? Jangan dah, ya. Makanan jiwa dari mana? Dari mata, telinga. Maka hati-hati ibu, sayangi jiwa kita, sayangi diri kita, ya. Dan jiwa kita itu makanan yang lain apa? Zikir kepada Allah, sholat, baca Quran, itu makanan jiwa kita. Kalau hari ini kita gelisah hidupnya, jangan-jangan kita jarang ngasih makan jiwa kita. Sholat sekedar sholat, baca Quran sekedar baca Quran, zikir sekedar zikir, tapi tidak benar-benar memahaminya, tidak benar-benar merasakannya gitu ya. Ruh di dalam jiwa kita apa makanannya? Dekat sama Allah. Maka kenapa kita nyaman, damai gitu ya Bu, ketika berada di tanah suci, di Madinah, di Mekah, yang udah merasakan nikmat Mekah, Madinah, pasti akan pengen kembali. Ya, kenapa orang-orang begitu mencintai Mekah, Madinah? Karena semua orang yang di sana tidak lagi memikirkan dunia. Ya, semua orang yang di sana hanya menunggu waktunya sholat. Jadi hidup kita itu Bu, kalau kita hidup untuk dunia capek banget. Ya, kalau kita hidup hanya untuk dunia, mengejar dunia, nggak ada habisnya. Ya Bu. Tapi kalau kita hidup untuk Allah, menunggu waktu sholat, maka semua urusan kita diselesaikan sama Allah. Dan itulah yang terjadi ketika ibu nanti nyampai di Baitullah, nyampai di Madinah. Ya, gak sempat mikir dunia. Yang ditunggu apa? Waktu sholat. Maka kalau kita sudah pulang umroh, kita kembaliin Bu rasa itu. Kita jadikan setiap hari kita. Nih Bunda Emi lagi belajar ya, bahwa ternyata hidup kita itu di dunia ini hanya menunggu waktu sholat. Tapi kalau kita hidup untuk dunia capek. Kalau kita menunggu waktu sholat, maka kerjaan-kerjaan dunia itu sambilan Ibu.
bukan yang utama. Tapi yang utama kita hidup di dunia itu untuk apa? Kenapa Allah ciptakan kita, Ibu? Untuk apa? Iya, ada 3. Yang pertama, beribadah kepada Allah, ya. Tujuan pokok kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah sendiri yang menegaskan dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, Az-Zariyat ayat 56. Ibadah itu nggak hanya sholat, baca Quran gitu ya Bu. Bahkan menjadi anak ibadah nggak? Menjadi istri ibadah nggak? Ibadah. Bahkan disampaikan ya Bu, pernikahan itu ibadah separuh dari agama. Benar nggak? Betapa banyak kemuliaan, betapa banyak keberkahan dalam sebuah pernikahan. Yang mungkin hari ini mulai dilupakan banyak orang. Ya, menjadi istri, mendapatkan pintu surga. Sholat, puasa, taat kepada suami, silakan pilih pintu surga yang mana saja. Yang paling berat yang mana Bu? Sholat apa berbakti kepada suami? Iya, gitu ya. Jadi Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ya, bekerja ibadah nggak? Ibu nyuci ibadah nggak? Niatin ibadah. Ibu jualan di pasar, niatin apa? Ibadah, bantu orang lain. Bunda Emi jualan juga Bu, nasi padang. Nah, iklan. Ya nggak? Niatnya apa? Biar semua orang yang makan di tempat saya, di rumah makan saya itu pulang seneng, gembira. Karena ternyata kayak gitu Ibu yang pulang, gimana Bu rasanya? Enak banget Bu, besok balik lagi ya bawa temennya gitu. Nah ini kapan-kapan habis pengajian langsung ke sana Mbak Bu. Ya, tujuan apa? Ibadah, bisa mengkaryakan orang lain. Ya, kalau hidup untuk ibadah nikmat Ibu. Tapi kalau hidup untuk kerja capek nggak? Capek. Bayangin seorang ibu melahirkan gitu ya Bu, mengandung, melahirkan, membesarkan anaknya. Kalau dia niatkan cuma kerja di dunia, nggak ibadah, capek nggak? Capek. Ibadahnya ibu, jadi seorang ibu itu luar biasa pahalanya, nggak akan bisa dibalas kecuali dengan tapi syaratnya harus ada. Ibu harus ikhlas gitu ya. Kebayang nggak Bu, kalau kita membesarkan anak dari kecil gitu, dari mulai brojol gitu ya, kita nggak merasakan yang namanya ikhlas, ridho, capek nggak? Capek. Tapi karena kita menikmati setiap hari bersama mereka, menikmati setiap tangisannya, ya nggak Bu, mama gitu kita cebokin, bau nggak Bu? Bau. Tapi kok nikmat? Kenapa? Karena ada cinta di sana, karena ada ikhlas di sana, karena ada ridho di sana. Ya, sampai besar ya nggak Bu? Bahkan sampai punya anak, punya cucu masih dipikirin ya nggak? Ya itu mak-mak. Tapi besok-besok jangan lagi ya Bu. Ya, karena penyakitnya ibu-ibu tuh semuanya dipikirin. Ya, jadi yuk kita ingat lagi bahwa tujuan kita ke dunia ini untuk ibadah, gitu ya. Semua jadi ibadah. Senyum ibadah nggak? Senyum ibadah, ya nggak? Masya Allah ya Bu. Kalau kita paham bahwa setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan adalah ibadah, itu bernilai ibadah di mata Allah. Ya, kita datang ke majelis ilmu, kita niatkan mencari ridhonya Allah, menjadi ibadah buat kita. Masya Allah. Yang kedua, Allah ciptakan kita di muka bumi untuk menjadi apa? Khalifah. Ya Bu. Kita pemimpin untuk siapa? Pemimpin untuk diri kita, anak-anak kita, dan juga orang lain. Sungguh aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30. Menjadi khalifah berarti mengelola bumi dengan tanggung jawab, menjunjung kebenaran dan tidak berbuat kerusakan. Ya Bu. Jadi kita itu khalifah, kita itu pemimpin untuk diri kita sendiri. Maka nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Pemimpin buat anak-anak kita juga akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Ya. Kita pemimpin juga buat orang-orang di sekitar kita, gitu ya Bu. Jadi kita ingat bahwa kita diciptakan Allah menjadi pemimpin, terutama untuk diri sendiri, gitu ya. Yang ketiga, Allah ciptakan kita untuk apa Ibu? Ada yang tahu? Yang ketiga apa? Dakwah, ya. Menyeru pada kebaikan. Apakah yang menjadi dakwah itu adalah orang yang duduk di depan aja kayak Bunda Emi? Bukan, ya Bu.
Tidak, semua kita diciptakan untuk menjadi penyeru kebaikan. Terutama buat siapa? Buat diri kita dulu. Wajib ibu. Jangan sampai kita menyerukan orang kebaikan tapi kita nggak melakukan. Nasihat terbaik itu adalah untuk diri sendiri. Ibu bikin status, jangan niatin buat orang lain. Gara-gara tetangganya lagi nggak baik hubungannya, nyindir-nyindir. Jadi orang nggak usah banyak gaya, gitu ya. Ngomong, ngeri bu, jangan ya. Kalau kita mau menasihati orang lain, nasihati dulu diri kita. Jangan pernah bikin status di Facebook atau di WA ya bu, hari ini kita dikasih banyak kemudahan sama Allah. Dimudahkan nggak kita ngomong tanpa mulut, pakai tangan. Semua orang melihat kita, semua orang membaca tulisan kita. Tapi pastikan apa yang ibu tulis itu adalah untuk diri sendiri, bukan menunjuk orang lain. Ini penyakit bu. Ya, Bu Nemi termasuk orang yang jarang baca status orang. Bukannya apa-apa, saya menjaga hati saya. Kenapa bu? Kalau kita sering baca status orang yang ibaratnya galawers ya bu ya, yang apa-apa di statusin, lagi marah sama tetangganya dibikin status, marah sama suaminya dibikin status, marah sama temannya bikin status, kita akan teracun ini bu. Jiwa kita terkotori. Tapi saya akan ngikutin status orang-orang yang positif. Boleh nggak? Boleh. Ya. Saya senang bikin status supaya apa? Diikuti sama orang lain. Tapi saya pastikan jangan sampai status saya itu nanti dipertanggungjawabkan di sana. Gitu ya. Kita lupa hari ini ada hisab, bukan cuma dari lisan tapi dari tulisan kita hari ini. Ngeri ibu, ngeri banget hari ini. Maka kita waspada ya, hati-hati. Pastikan setiap tulisan itu adalah untuk diri kita. Nyampe nggak kira-kira? Nyampe. Kalaupun ada orang-orang di luar sana yang bilang, makasih ya bun, saya nggak ngirim status buat anda, dalam hati saya, tapi untuk diri saya sendiri. Itulah yang namanya dakwah, bukan keluar tapi ke dalam diri. Kalau ada orang lain di luar sana terbantu dengan status kita, alhamdulillah ibu. Mudah-mudahan jadi jalan amal jariah kita yang nanti bakalan dihitung sama Allah. Tapi Ibu Nabi pesan banget ya bu, jangan pernah bikin status untuk orang lain, menasihatin orang lain, apalagi mengkritik orang lain. Ya, kita jaga hati kita jaga perasaan kita jaga juga perasaan orang lain. Kenapa bu? Kalau kita nggak jaga hati kita nggak jaga perasaan orang lain, maka Allah pun nggak akan mencintai kita. Jadi tugas manusia bukan hanya beriman sendiri, tapi mengajak orang lain menuju ke jalan Allah. Itulah yang namanya dakwah. Dakwah itu bentuk dari cinta bu, wujud cinta. Kita nggak ingin selamat sendiri, betul nggak? Kita pengen selamat sama-sama gitu. Kita punya keluarga di rumah, kita punya anak-anak. Kenapa kita bawel setiap saat mas sholat gitu ya bu? Gampang nggak nyuruh anak sholat? Iya, nggak mudah. Lah orang kita juga dulu sama, waktu kecil, ya kan? Mau sholat ntar mah, gitu. Kadang-kadang disuruh sholat, pura-pura sholat, ya kan? Pak yang penting ambil air wuduk gitu ya, suruh puasa gitu kan. Lagi kecil-kecil susah nggak? Susah. Banyak ujiannya kan, temannya ngajak minum ya nggak? Maka kita hari ini sabar ibu, sabar ya. Kalau nyuruh anak sholat sabar gitu ya. Jangan dibilang mentang-mentang sekarang hari ini kita udah ngaji, udah taklim setiap saat gitu ya, kita nganggap ini gimana sih nggak sholat, mau jadi apa kamu? Jangan gitu. Sampaikan dengan cinta. Ingat ya bu, nih ini masalah banyak terbesar nih anak-anak nih sama orang tua apa? Ya karena Bu Naimi itu praktisi ya bu, saya itu terapis gitu ya. Saya menemukan banyak anak-anak yang kecewa, terluka karena orang tuanya. Kenapa? Karena nasihat ibu, karena nasihat orang tua. Kenapa? Nasihat itu kan kebaikan. Nasihat itu kan cara-cara yang, tapi sayangnya nasihat itu tidak disampaikan dengan hati, dengan cinta, tapi dengan kemarahan. Makanya nyampai itu apa? Kemarahan. Ibunya bilang, sholat nak. Kalau kamu nggak sholat, kamu mau jadi apa nanti? Gitu ya. Tapi ngomongnya sambil marah-marah. Kira-kira nyampe nggak? Nggak nyampe. Kebaikan itu harus disampaikan dengan kebaikan, dengan cinta.
Mama kalau nggak sholat, mama nggak mau loh ya nanti mama diseret-seret ke dalam api neraka, gitu ya Bu. Tapi sampaikan dengan cinta kita, dengan rasa sayang kita kepada mereka. Kenapa Bu? Hati itu bicara 500 kali lebih cepat daripada lisan. Maka banyak anak-anak hari ini kecewa sama orang tuanya, marah kepada orang tuanya. Karena apa? Karena nasihat. Karena cara menyampaikan nasihat itu dalam kondisi stek hati yang marah, dongkol. Jadi kalau ibu lagi marah sama anak, jangan ngomong, diem baik, ya. Cukup ibu dalam hati bilang, ya Allah, aku maafkan anakku, ampuni dia ya Allah. Itu 2 kata itu. Ketika kita lagi nggak baik-baik hatinya, lagi marah, jangan nasihatin anak. Sampai ibu pulih dulu marahnya, ibu lepas dulu semua kecewa-kecewanya, diam dulu Bu, beri jeda. Jadi gini Bu, yang namanya marah itu pesan yang datang ke dalam hidup kita. Kita kecewa sama anak, kita lihat anak nggak sholat, telat sholatnya, atau mungkin tidurnya malam, atau mungkin belajarnya nggak bagus, atau nilainya nggak bagus. Ibu marah nih, jangan ngomong dulu sama anak sampai hatinya benar-benar clear, sampai benar-benar marahnya itu atau hilang. Kapan ngomong sama anak? Ketika ibu udah netral, ibu udah nggak marah, ibu udah nggak benci sama anaknya, udah nggak kecewa. Butuh waktu nggak? Butuh. Maka teman-teman yang sudah hadir di kajian healingnya Bunda Emi udah tahu ya caranya. Bagaimana kita melepaskan marah kita? Yang pertama kita mengakui kalau kita sedang itu kita terima rasa marah itu dan kemudian kita lepaskan. Setelah ibu udah tenang, ya ibu mulai bisa melihat anak itu dengan cinta, dengan sepenuh cinta, baru nasihatin. Demi Allah Bu, banyak orang-orang yang datang ke saya itu baru sadar gitu. Selama ini saya tuh nasihatin anak, tapi saya hatinya tuh penuh kebencian gitu, penuh kemarahan. Yang sampai itu apa? Rasanya ibu, bukan kata-katanya ibu. Nasihatnya baik gak? Sholat, belajar, baik gak? Tapi hatinya penuh yang nyampe di hati anaknya apa? Dia taunya apa? Mama marah, mama gak sayang sama aku. Itu yang sampai ke dalam hati mereka. Karena tadi Bunda Emi bilang ya, hati itu bicara 500 kali lebih cepat. Ibu bisa ngerasain gak orang yang ngomong dengan hati atau dengan ngomong lisan doang? Bisa ngerasain gak orang yang cuma ngomongnya pakai lisan, hatinya marah? Depannya senyum, apa kabar? Padahal hatinya, kerasa nggak? Bisa ngerasain nggak orang yang tulus dan nggak tulus? Itu apa? Efek hati, ya. Walaupun mungkin ada orang yang ngomongnya tuh nggak bisa manis-manis, biasa aja, tapi hatinya penuh cinta. Kita merasakan nggak damai, tenang. Tapi ada orang yang ngomongnya manis banget ya, tapi kok hatinya nggak tenang kita nerimanya. Bisa jadi gitu ya, hati dan lisannya tidak sinkron. Jadi pastikan ketika ibu nasihatin anak, hati dan lisan harus sinkron, harus sama. Nyampaiin kebaikan, hatinya harus baik. Kalau masih marah, diam dulu. Oke? Jadi dakwah itu adalah cinta. Oke? Sampaikan semuanya dengan cinta. Kalau kita pengen nasihatin pasangan kita hari ini, sampaikan dengan cinta. Kalau hatinya masih marah, diem dulu. Beresin diri sendiri dulu, ya. Jadi kita diciptakan Allah dengan misi yang luar biasa, Ibu. Yang tadi yang pertama beribadah kepada Allah, menjadi khalifah yang amanah di muka bumi dan menebar kebaikan, ya. Kalau ada status-status yang pengen kita share, pastikan sebelum Ibu bikin status Ibu bilang, ini buat aku. Ini untuk diri saya sendiri. Kalaupun Ibu bagikan, silakan, bermanfaat buat banyak orang, gitu ya. Karena apa Bu? Menjaga hati itu tuh nggak mudah. Kita kalau sering banyak banget share kebaikan, gitu ya Bu. Share video mungkin tentang Islam, tentang agama, terus kita udah ngelakuin, kita bilang gue mah udah, gitu ya. Nih lo pada nonton deh, gitu ya. Hati-hati banget. Ya, jadi nggak gampang loh. Ya nggak gampang gitu ya. Kalau kita tahu gitu ya bahwa status itu tuh nanti bakalan jadi penanggung jawabannya sama Allah, gitu ya. Jadi Bunda Emi minta saya selalu ngingetin diri saya, apapun yang saya tulis, saya pastikan itu untuk saya, terutama buat anak-anak saya, ya. Karena anak-anak saya tuh wajib lihat mamahnya, ya. Karena dia buka HP saya, dia tahu gitu kegiatan mamahnya gitu. Jadi untuk diri kita dulu. Apa saja bentuk pembuktian cinta kita kepada Allah? Apa Bu? Ya. Apa bentuk pembuktian cinta kita kepada Allah? Ya, saya tulis di sini ada 8. Yang pertama,
menjaga sholat dengan khusyuk dan tepat waktu. Ya, nah ini salah satu yang harus selalu kita perbaiki dan sampai hari ini harus terus kita berjuang ya Bu. Sholat itu mudah apa enggak? Sholat khusyuk mudah enggak? Ya. Mungkin dalam seumur hidup kita khusyuk mungkin bisa dihitung pakai jari ya Bu. Tapi kita berharap surganya Allah, betul enggak? Iya. Maka tidak ada jalan lain gitu ya. Tidak ada jalan lain. Kita belajar. Ya. Cari ilmu, majelis ilmu, dan insya Allah juga nih Bunda Emi lagi bukan iklan ya Bu, cuma menunjukkan jalan sama Ibu. Insya Allah di hari Sabtu itu ada kelas juga, kelas saya dengan Ustadz Muslim dari Perdana BPA. Beliau emang konsen gitu ya, mengajarkan bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana menjadikan sholat itu sebagai penolong kita. Allah kan berkata ya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagi yang hari ini punya masalah, yang hari ini punya ujian berat dalam hidupnya, maka sholatlah. Nah nanti diajarkan bagaimana caranya sholat. Ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, ya semua masalah kita Allah urai, gitu ya Bu. Insya Allah nanti ada hari Sabtu tanggal 12 Juli di Hotel Luminor. Itu Bunda Emi sarankan ya, terutama ibu-ibu majelis ilmu, majelis taklim untuk ikut kelasnya. Itu kelasnya murah banget, 177.000. Udah dapat bonus healing nanti, insya Allah saya bagian healingnya. Dan bunda-bunda akan dapat materi tentang bagaimana sholat yang powerful, sholat yang bisa menyembuhkan luka batin kita, sholat yang bisa mengangkat semua masalah-masalah kita hari ini. Pengen dibantu sama Allah. Ya mungkin kita selama ini sering banget dengar ayatnya ya. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu. Perasaan udah sholat gitu ya Bu, udah duha, udah tahajud, nggak berhenti kok pertolongan Allah nggak datang. Ada nggak yang ngerasain gitu? Banyak kali ya, termasuk saya juga. Ternyata ada yang salah Bu, dari salah sholatnya kita. Ada yang belum benar dari cara sholat kita, bukan caranya doang ya Bu. Ternyata ada rasa yang belum masuk di situ. Jadi kalau bunda-bunda kepengen banget gitu ya dibantu sama Allah besok dengan masalah-masalah hari ini, dengan ujian-ujian hari ini, silakan hadir di kelas ya. Kita akan belajar dari jam 8 sampai jam 12 di Hotel Luminor. Nanti kalau ada yang mau daftar silakan hubungi Mbak Leli gitu ya. Sholat itu kan bukti cinta yang paling dasar Ibu. Ya, sholat itu bukti cinta kita kepada Allah. Karena dalam sholat itu kita ngobrol sama Allah, dalam sholat itu kita curhat sama Allah, dalam sholat itu kita bercerita tentang apa yang kita rasakan. Sholat itu doa. Maka kata dibilang sama Allah tadi, sabar dan sholat. Karena dalam sholat itu semuanya doa. Cuma selama ini kita hanya asal membaca, tapi tidak merasakan bahwa kita sedang berdoa loh kepada Allah. Bahkan di antara dua sujud itu ada 8 doa yang kita ucapkan setiap saat. Ya enggak? Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Tapi kita bacanya gimana? Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Pantas enggak kita ditolong sama Allah hari ini? Pantas nggak kita diangkat masalahnya? Pantas ya Bu, sholat tunggang-tunggi gitu ya. Tapi nggak ada pertolongan Allah. Kenapa? Karena kita nggak sadar sedang ngomong apa sama Allah. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku ya. Kebayang nggak Bu kalau kita ngomong gitu sama orang yang hari ini kita salah sama mereka? Maafin aku ya. Ngomongnya gimana coba? Bu Hanafa sama ibu sebelah namanya siapa? Bu Nur. Bu Hanafa salah sama Bu Nur misalnya. Bu Hanafa coba minta maaf sama Bu Nur. Misalnya contohnya salah, tadi ngambil jatuhin pulpen. Sekarang Bu Hanafa minta maaf. Gimana ngomongnya? Ah iya. Coba kalau sekarang ngomongnya gini. Bilang gini, maaf coba. Yang kencang, maaf gitu. Ngapain ini orang gitu ya? Ya kan? Tapi tadi kan bagus ya. Bu Nur, maaf ya, tadi aku jatuhin pensilnya. Maaf, tapi pensilnya aku jatuhin. Kita gitu nggak Bu sama Allah? Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Ya Allah, ampuni dosaku, tutupi aib-aibku. Tapi kita nggak ngerasa sedang minta ditutupi aibnya sama Allah. Tapi ditutupi nggak aibnya kita sama Allah? Dijaga kita loh sama Allah Bu. Yuk, sama-sama belajar ya, mau? Hari Sabtu. Ya, apa yang kita keluarkan Ibu itu termasuk bagian dari dakwah. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Bu Dewi pengen banget Bu
Karena saya juga ngerasain gitu ya, 45 tahun, 49 tahun umur saya, sholat saya itu masih sholat yang hanya sekedar sholat. Hanya sekedar mengutuk kewajiban. Sholat buru-buru, nggak ada rasa. Betul nggak? Padahal sholat itu adalah panggilan cinta. Ada berapa panggilan cinta Allah? Ada 3 panggilan cinta Allah. Yang pertama apa? Panggilan sholat. Yang kedua, ke Baitullah. Yang ketiga, gerah. Mau yang mana dulu? Ke Baitullah apa ke rahmatullah? Yakin? Janji? Iya. Janjinya sama Allah, jangan sama saya. Ya. Kalau kita udah janji, nanti ditagih sama Allah. Ya. Insya Allah dimudahkan semuanya. Jadi, yuk kita pelajari lagi. Jadi kita ngangkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Oke, sekarang. Bunda ini praktekin satu aja. Nanti kalau ibu mau belajar lagi nanti di kelas hari Sabtu ya. Sekarang tarik nafas dalam, hembuskan. Duduk yang nyaman. Ya. Di sini ada yang nggak punya masalah? Yang nggak punya masalah angkat tangannya. Yang nggak punya masalah. Yang punya masalah angkat tangannya. Yang malu-malu angkat tangannya. Yakin di sini semua punya masalah? Yakin. Oke, sekarang kita healing ya, karena kajiannya saya tuh kajian healing Ibu. Silakan duduk yang nyaman, yang rileks. Ya. Yuk fokus sama diri sendiri ya. Fokus sama diri sendiri. Ya, kita ingat hari ini, kemarin gitu ya Bu. Ini Bunda Emi ajarin caranya melepaskan masalahnya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya dalam hati, silakan tutup matanya. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Bagus sekali. Tarik nafas dalam, hembuskan. Sekarang ikuti saya dalam hati. Ya Allah, izinkan hamba kembali mengingat sebuah memori kejadian yang begitu berat dalam hidup hamba. Bisa jadi itu adalah masalah yang hari ini Ibu rasakan. Dalam hitungan ketiga, hadirkan masalah itu. 1, 2, 3. Rasakan kembali beban itu begitu berat di dada Ibu. Rasakan kembali beban itu begitu menyesakan dada. Ingat lagi kejadiannya, ingat semua peristiwanya. Ya, fokus sama diri sendiri, bayangkan dan rasakan kembali beban berat itu. Sangat berat di dada. Oke, rasakan, rasanya sangat menyesakan dada. Bilang sama Allah, ya Allah, berat ya Allah, capek ya Allah. Ngaku Bu sama Allah. Akui beban yang terasa. Ya Allah, hari ini hamba merasakan rasanya berat banget ya Allah. Sampaikan Bu apa yang Ibu rasakan. Akui semua perasaan itu. Jangan ada yang ditahan, jangan ada yang disimpan. Ini kesempatan kita ngobrol sama Allah. Ya Allah, tapi hamba ikhlas ya Allah, hamba ridho ya Allah. Sudah bisa merasakannya? Membayangkan semua kejadiannya, merasakan rasa berat yang hari ini menyesakan dada. Sekarang, dalam hitungan ketiga, Ibu angkat tangannya seperti orang takbiratul ihram. Ya, nanti pada hitungan ketiga, tepat hitungan ketiga Ibu angkat tangannya dan bilang Allahu Akbar. Oke, sekarang kumpulin lagi semuanya. Rasa beratnya di dada bisa dirasakan? Ya, rasakan Bu. Sekarang kita lepaskan pelan-pelan ya. Ini cara kita melepaskan beban berat di dada kita. Dengan pertolongan Allah. Dengan kemahabesaran Allah. Dengan bantuan Allah. Sekarang, rasakan kembali beban berat itu. Apakah itu masalah dengan keluarga, masalah dengan pasangan, masalah dengan finansial. Atau mungkin hari ini ada yang punya hutang belum lunas. Silakan, rasakan dadanya saking berat. Sekarang bilang sama Allah. Tepat di hitungan ketiga, Ibu angkat tangannya sambil bilang Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Bayangkan semua beban itu rontok. Letakkan tangannya di dada. Pasrahkan kepada Allah. Titip ya Allah. Sekali lagi, yuk yang masih ada rasanya tegalakan, angkat tangannya. 1, 2, 3, bilang sama Allah. Allahu Akbar.
Apa rasanya? Silakan letakkan tangannya di dada. Pasrahkan semua masalah kita kepada Allah hari ini. Begitulah sholat yang seharusnya kita lakukan kepada Allah. Ya. Ketika kita mengangkat tangan, Allahu Akbar. Yang maha besar itu hanya Allah. Masalah kita nggak ada apa-apanya. Ketika Allah sudah menolong kita, tidak ada lagi yang namanya masalah dalam hidup kita. Taruh tangannya di bawah, tarik nafas dalam, hembuskan, tarik lagi yang dalam, hembuskan. Rasakan sekarang dada ibu semakin lapang, semakin nyaman. Dan ibu percaya Allah sudah mengangkat semua beban ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana rasanya? Enak ya? Itu nanti diajarkan ibu di kelas hari Sabtu. Ya. Kita hanya butuh ilmu. Kita hanya butuh ilmu untuk hidup lebih nyaman, lebih indah. Ya, selama ini kita sholat, kita nggak tahu. Kita angkat tangan, Allahu Akbar, tapi kita nggak punya rasa sama Allah. Tapi barusan kita bisa ngaku. Ketika kita mau sholat, kita kumpulin semua masalah kita angkat tangan, Allah, Engkau yang maha besar ya Allah. Bahkan ketika kita sujud itu ada tempat dekat kita kepada Allah, tempat terindah kita untuk ngadu sama Allah. Tapi selama ini apa? Kita sujud hanya sebentar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah tanpa bacaan yang cepat. Harusnya ketika sujud itu kita beri waktu yang lama. Bahkan kalau kita sujudnya lama ibu, kesehatan kita dijamin sama Allah, itu otak kita tuh ngalirnya bagus. Nah nanti bahasanya besok hari Sabtu. Udah ya satu aja. Ya. Yang kedua, bentuk memuji cinta kepadanya apa? Mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Ya, insyaallah bunda-bunda yang di sini, saya yakin semuanya baca Quran. Kalau ada yang belum bisa baca Quran, belajar lagi. Ya. Nah, mentadaburi maknanya, menjadikan Al-Quran itu petunjuk dan wujud cinta yang dalam. Ibu. Nah, jangan kalah sama orang Padang ya. Bunda Emi kemarin pulang kampung ngisi kajian. Saya harus pulang kampung. Saya ngasih tahu, ibu kalau saya bilang ibu panggilnya dalam. Ya, karena beda kan, beda bahasanya gitu ya. Jadi, yuk pastikan setiap hari ya Bu. Ini Bunda Emi kasih tahu lagi sama ibu. Wanita itu, perempuan itu diberi kata 20 kata harus keluar. Berapa Bu? 20.000. 20.000 kata itu harus keluar. Kalau nggak keluar itu muter Bu. Ya maka kenapa ada orang yang ngomong baik? Ya enggak? Curhat aja. Kenapa? Karena salah cara mengeluarkannya. Gimana dong cara mengeluarkan kata 20.000 itu biar selamat? Yang selamat siapa Bu? Diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kebayang nggak kalau ibu nih mulutnya nggak selamat, yang sakit siapa? Anak salah enggak? Cuma jatuhin gelang gini. Matanya kemana? Nggak lihat. Panjang sampai gitu ya Bu. Buah sampai lemas. Maka yuk pastikan setiap pagi habis sholat subuh ibu beri waktu untuk diri sendiri. Baca Quran 1 halaman, 2 halaman. Lama enggak? Paling 10 menit ibu. Tapi udah berapa kata yang keluar? Dan niatkan dalam diri ibu, setiap bacaan ibu itu pahalanya mengalir buat orang tua kita yang hari ini sudah tidak ada. Ibu, Bunda Emi itu kemarin pulang sekalian lihat makamnya almarhum ayah saya gitu ya. Saya bilang sama ayah kuburannya terang ya, kuburannya lapang ya gitu ya. Kenapa? Karena saya usahain setiap hari saya harus baca Quran untuk beliau. Kenapa saya contohkan itu Bu? Karena saya sudah nanti saya juga kepengen anak-anak saya itu bacain yang sama. Kenapa? Karena ketika orang meninggal sudah di dalam kuburan dia nggak butuh apa-apa Bu selain doa dari anak-anaknya. Kuburan itu sempit, kuburan itu gelap, tapi akan terang dengan bacaan Quran yang dikirimkan oleh, bahkan istighfar yang kita kirimkan hari ini buat orang tua kita itu nyampe Ibu. Maka kalau gitu kita niatin setiap bacaan Quran kita buat siapa orang tua kita yang udah nggak ada ataupun yang hari ini udah tua sepuh gitu ya Bu, sakit-sakitan niatin. Buat anak-anak kita, buat diri kita diniatin. Bunda Emi juga nyampein ke dalam diri, ya Allah jadikan setiap bacaan Quran saya ini obat dari luka-luka saya selama ini. Itu rasanya luar biasa Ibu. Nikmat banget. Jadi Allah itu kan udah bilang Al-Quran itu
Syifa, obat hati. Cuma selama ini kita nggak tahu gimana caranya, gitu kan? Asal baca aja. Kita niatin apa tadi yang pertama? Niatkan pahalanya ngalir buat anak-anak kita, buat suami kita, buat pasangan kita, buat orang tua kita yang sudah nggak ada. Dan buat diri kita apa? Ya Allah sembuhkan saya luka-luka batin saya. Ya Bu, demi Allah Ibu nanti akan ngerasain kok tiba-tiba kok aku nggak sedih lagi ya, kok aku nggak cemasan lagi itu, gitu ya. Dan nanti ketika Ibu one day gitu ya, Bunda Emi doain lagi, ketika Ibu nanti nyampai di Baitullah, nyampai di depan Ka'bah, ya, Ibu minta sama Allah, ya Allah, sembuhkan semua luka-luka batin saya ya Allah. Itu yang saya minta kemarin ketika saya umroh. Saya nggak minta mobil, saya nggak minta dunia, saya nggak minta harta. Ketika saya umroh kemarin saya cuma bilang, ya Allah ampuni dosa saya, sembuhkan semua luka saya yang pernah ada selama saya hidup. Demi Allah Ibu, rasanya nikmat banget, ya. Karena semua orang punya luka, gitu ya. Jadi yuk kita jadikan Al-Quran itu jalan kita bukti cinta kita kepada Allah. Yang ketiga apa? Bukti pembuktian cinta kita kepada Allah. Ya hari ini Masya Allah luar biasa gitu ya Bu. Kita lihat orang-orang sudah menutup aurat dengan ikhlas dan bangga. Bangga nggak Bu? Bangga. Ya harus gitu ya. Kita menutup aurat bukan karena tekanan tapi karena bentuk cinta kita kepada Allah gitu ya. Yang ibu-ibu yang sudah ngaji diusahakan selalu pakai kaos kaki kalau keluar. Diusahakan juga keluar rumah terlalu menutup auratnya. Tidak menampakkan auratnya kepada selain yang boleh, ya Bu. Ada tamu datang, walau bukan mahram kita, ya kita tutup aurat kita. Demi Allah, siapa yang menjaga dirinya? Itu sama dengan menjaga agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Ya, ini soal kebiasaan. Ya, kita soal kebiasaan. Yang keempat, tanda cinta kita menjauhi maksiat meski tidak ada yang melihat. Ibu, ya, orang-orang yang hari ini mengaku cinta kepada Allah, maka dia merasa diawasi, merasa dilihat sama Allah. Maka dia nggak akan berani melakukan maksiat walaupun dengan hati. Maka orang-orang yang menjauhi maksiat itu Bu, terjaga apanya Bu? Matanya dijaga, lisannya dijaga, hatinya pun dia jaga. Hari ini betapa banyak kita terluka karena lisan. Hari ini kita banyak kita menyakiti orang lain dengan lisan kita, hati kita. Bahkan kadang-kadang hati itu ngomong sendiri ya Bu, ngeliat orang lewat, dening ke wong hitam gede gendut gitu ya Bu. Hatinya ngomong tuh Bu, tapi kalau udah dilatih lama-lama, astagfirullah, nggak boleh gitu ya Bu. Karena udah biasa ngeliat orang lewat, dening gitu ya Bu. Ada orang lewat, lo gitu langsung. Ini akan dijaga. Itu bukti cinta kita kepada Allah apa Bu? Kita jaga hati kita jaga lisan kita demi Allah. Ya, demi Allah. Insya Allah Ibu, ini indah banget. Ya. Siap jaga hatinya? Iya. Gak penting lagi ya Bu, yang di luar sana itu, yang penting kita jaga diri kita. Orang lain nyakiti kita, is okay not to be okay, nggak apa-apa. Yang penting aku nggak nyakitin orang lain. Nggak penting pandangan orang lain pada kita. Yang penting jangan kita berprasangka buruk kepada orang lain. Boleh bersangka buruk sama kita Bu, orang lain boleh salah nyalahin kita, tapi kita jangan sampai salah menilai orang lain. Ngeri Ibu. Ya, orang kalau udah bisa jaga hatinya, nanti apa efeknya? Badan makin sehat. Apalagi bahagia hidupnya. Yang ketiga apa Bu? Rezekinya berlimpah. Pengen punya rezeki berlimpah, jaga hatinya ya. Yang kelima, bukti pembuktian cinta kita, sabar dalam ujian dan tetap berbaik sangka. Nah ini yang gak mudah. Mudah gak Bu? Ya, sabar dalam ujian dan tetap berbaik sangka. Seringkali kita dalam hidup itu ketika diuji sama Allah itu prasangkanya salah sama Allah. Bener gak? Bener gak? Ya banyak. Makanya dalam perjalanan hidup kita itu Bu, banyak banget ujian-ujiannya. Tinggal kita mau prasangka baik apa prasangka buruk sama Allah. Gitu ya. Pasti ada pesan dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Pasti ada hikmah yang terjadi yang Allah berikan dalam perjalanan hidup kita. Betul enggak? Iya. Saya kemarin pesawatnya delay 2 jam Ibu. Ya. Akibatnya apa? Saya enggak kedapatan kereta.
Kalau saya marah, kalau saya kecewa sama armadanya ya, kita sama orang, iya, bisa nikmatin hidup nggak? Bisa duduk enak nggak di bandara? Enggak. Sampaikan sejam delay. Yang kedua baru duduk, mohon maaf pesawat Anda baru terbang dari sana, nunggu 2 jam. 2 jam saya delay dan akhirnya apa? Saya nggak dapat tiket kereta malam. Akhirnya harus apa Ibu? Ngineplah di hotel. Nikmati aja gitu ya. Pasti ada hal yang emang ternyata apa Ibu? Kenapa pesawat saya delay? Karena udaranya lagi, cuacanya lagi hujan angin. Kebayang nggak kalau nggak delay? Langsung masuk gitu ya. Maka kalau setiap apapun kejadian yang menimpa kita hari ini Bu, latih diri kita untuk berprasangka baik sama Allah. Disakitin orang, sakit gak? Sakit. Difitnah orang, sakit gak? Sakitnya sampai mana? Ya, difitnah orang, nggak terima, nangis-nangis gitu ya Bu, cerita sana cerita sini. Coba. Padahal ketika kita difitnah itu apa yang dikasih sama Allah? Satu, apa Bu? Diambil dosa-dosa kita. Yang kedua apa? Dijabah doanya. Diangkat derajatnya. Dosa kita diambil untuk orang yang ngasih, pahalanya dia untuk kita. Sekarang mana ada Bu orang di dunia ini yang rela ngasih pahala buat kita? Ada nggak? Nggak ada. Bu Nemi tiap minggu ngisi di sini, tiap Sabtu ngisi di sini. Ibu mau nggak ngasih pahala buat saya? Mikir-mikir kan? Iya. Tapi ada orang yang dikirim sama Allah dengan sukarela Bu, ngasih pahalanya, ngambil dosa Nah kita nggak terima, marah-marah. Aku nggak terima, sakit banget ya Allah. Padahal Allah lagi bilang apa? Lagi ngambil dosa-dosa kita, ada ngasih pahala. Ini masalah apa? Masalah mindset kita salah, cara pandang kita salah, kita buruk sangka sama Allah. Paham ya? Siapa yang hari ini masih marah, dendam, nah maafin. Ya, terima kasih sama yang ngasih, yang nyakitin kita. Makasih ya, udah nyakitin saya. Kenapa? Pahala kita sedang ditambah dan dosa kita sedang Jadi penting ya kita belajar lagi. Di mana belajarnya Bu? Di PPA. Saya belajar ini di PPA. Ya. Yang keenam, ikhlas dalam amal. Nah, ini Bu. Ya, ikhlas itu kan masalah hati ya. Pokoknya jadikan semuanya hanya karena Allah. Semua yang kita lakukan, sholat, sedekah, dakwah kita hanya karena Allah, tidak haus pujian dan tidak sibuk membandingkan diri. Ya Bu, dipuji nggak dipuji is okay, nggak apa-apa gitu ya. Dilihat nggak dilihat nggak apa-apa gitu ya. Jadi istri yang ikhlas, jadi ibu yang ikhlas. Ya Bu, orang ikhlas itu balasannya nggak satu. Ya, orang ikhlas itu balasannya tak terhingga. Tahu Bu nggak terhingga? Ketika kita disakitin, kita ikhlas demi Allah Ibu. Ketika kita diberikan ujian sakit fisik sama Allah, ketika Ibu ikhlas demi Allah itu balasannya apa Bu? Keajaibannya Allah berikan banyak banget ya. Pahala yang berlimpah, ampunan dosa, diangkat derajatnya, diangkat doa-doanya. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi yang ketujuh apa? Mengajak orang lain mencintai Allah. Ini dakwah ya Bu. Maka bagaimana cara dakwah terbaik itu adalah ke dalam memperbaiki diri. Nih, jangan sampai salah juga ya, salah terima. Nyampe rumah Ibu nyeramahin anaknya, suaminya. Kata Bunda Emi itu dakwah katanya. Bapak tuh kalau pulang kerja jangan main HP mulu Pak gitu ya. Dengerin tuh anaknya cerita gitu ya. Ini saya lagi curhat apa ya. Ya. Jangan niatkan untuk menceramahi orang lain, tapi niatkan dakwah itu untuk mendakwahi diri kita. Kita selesaikan diri kita dulu, kita perbaiki diri kita dulu. Orang-orang di luar itu nanti ngikut Ibu. Kalau ibunya berubah, anaknya pasti ibunya tenang, anaknya mesti tenang gitu ya. Jadi jangan sampai nih kita ngaji, dapat pengajian buat nyeramahin suami di rumah. Bukan Ibu, buat diri kita sendiri dulu. Ya, karena kita nggak bisa merubah orang di luar diri kita. Yang ke-8, tanda bukti cinta kita kepada Allah. Udah ngerasain belum nih yang ke-8? Rindu berada dekat dengan Allah. Rindu untuk sujud, rindu untuk menangis dalam doa. Cinta itu membuat kita merasa hampa jika jauh dari Allah. Ya Bu. Nah kita latih ya Bu, kita latih gitu ya. Dalam sujud kita benar-benar berserah kepada Allah. Ya Allah Engkau yang maha tinggi ya Allah. Gitu ya. Jadi pastikan bahwa setiap saat kita merindukan Allah.
Bagaimana cara kita mencintai Allah? Bagaimana cara kita merindukan Allah? Kita mengingat semua yang datang, nikmat yang datang, apapun dalam hidup kita itu datang dari Allah. Ya, jangan pernah merasa ini datang dari suamiku. Ya Bu, jangan pernah merasa semua yang datang dalam hidup kita itu karena kerja keras kita, tapi kita anggap itu datang dari Allah. Karena ngeri Ibu. Orang kalau udah ngerasa yang datang ke dalam hidupnya itu dari usaha dan ikhtiarnya, maka ikhtiarnya itu sudah menjadi Tuhan dalam hidupnya. Uang jadi Tuhan. Kalau nggak punya uang rasanya mau mati katanya. Ya, padahal uang itu datang dari Allah. Maka yang harus kita dalamkan dalam hati kita adalah setiap saat kita merindukan Allah. Jadi alhamdulillah itu ya pengajian kita pagi hari ini. Kesimpulannya, cinta kepada Allah dibuktikan dengan apa Ibu? Taat tanpa alasan, ya. Karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, jujur, ya, meski tidak dilihat, sabar meski diuji, ikhlas meski tak dihargai, rindu sujud, rindu kepada Allah, ya. Kita nikmati setiap proses dalam sholat kita. Kita nikmati setiap bacaan Quran kita. Kita jaga hati kita. Kita jaga lisan kita jangan sampai nyakitin orang lain. Maka waspada Ibu. Ya nggak gampang hari ini kita ngelihat orang lain itu hati kita berkah. Mulutnya sih dapat, tapi hatinya dalam batin. Gitu ya Bu. Nggak usah ngomong. Gitu doang ya. Gimana rasanya? Iya. Maka yuk. Kalau kita pengen dicintai sama Allah, ya. Kalau kita pengen disayangi sama Allah, maka sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan terutama sayangi diri sendiri. Ya, kalau healingnya Bunda Em itu yang pertama apa? Mencintai diri. Kalau kita sudah mencintai diri kita, maka kita akan mencintai orang lain. Kalau kita hari ini nggak mencintai diri kita, nggak akan pernah bisa memberikan cinta kepada orang lain. Ibaratnya ini Bu, air ini kosong, Ibu bisa ngasih air nggak buat orang lain? Cinta itu sama, cinta ke dalam diri kita tuh harus penuh. Maka kita jadi ibu yang penuh cinta, jadi sahabat yang penuh cinta. Kalau kita nggak punya cinta, kita nggak bisa memberikan cinta kepada orang lain. Ya, maka penting kita mencintai diri dulu. Mencintai diri itu dengan cara apa? Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang-orang yang menyakiti kita hari ini. Itu cara kita mencintai diri, tidak menyimpan marah, tidak menyimpan dendam. Oke, yang baru hadir boleh angkat tangannya. Yang baru hadir, maksudnya yang baru ketemu saya, ada? Oke, iya. Salam kenal ya Bu. Insyaallah setiap hari Rabu saya juga ngisinya di Masjid Darussalam dengan PPA, teman-teman PPA. Kita lanjut dengan healing sebentar ya. Ya. Bismillah ya Bu. Kita mulai hari ini sedang dalam perjalanan cinta. Maka lihat semuanya dengan cinta. Ibu lihat ya. Bunda Emi kemarin pulang itu sepanjang jalan itu ngomong sama Allah, ya Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan ya Bu. Allah ciptakan bumi, Allah sediakan semuanya. Ya. Kita cuma ngolah aja. Ada tanaman padi, ada air, ada ikan, ada hewan, disiapin sama Allah semuanya. Kita nggak pernah menciptakan apapun. Ya. Begitu nggak besarnya cinta Allah. Allah ciptakan langit yang indah tanpa tiang ya Bu, yang melindungi kita. Allah ciptakan matahari yang begitu bermanfaat buat kita hari ini. Maka yuk sepanjang jalan ini kita cari hikmah. Maka minta sama Allah apa Ibu? Ilmu yang bermanfaat. Minta dibukakan hijab hati kita Bu. Karena salah satu penghalang datangnya hidayah itu apa? Ada hijab hati. Ngerasa udah tahu, ngerasa sudah pinter. Ya, maka minta terus sama Allah. Karena cinta yang paling kita harapkan hari ini adalah cinta kepada Allah ya. Karena ujung dari perjalanan hidup kita adalah cinta Allah. Ujung dari perjalanan hidup kita adalah surganya Allah. Sudahlah. Udah 40 tahun, 50 tahun ngejar dunia capek kan? Jangan lagi lah gitu ya. Yuk, kalau kita mencintai Allah, insya Allah cinta-cinta yang lain dikasih. Oke, sekarang kita terapi syukur aja ya. Boleh sekarang pasangan dua-dua. Pasangan dua-dua, air putihnya masih ada, silakan diminum. Hadap-hadapan.
Hadap-hadapan. Yang nggak punya pasangan dicari. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya Bu, siapa yang bersyukur nikmatnya siapa yang kufur dikurangin. Enggak, enak aja. Azabku amat pedih. Hari ini Bu Demi ajarkan Ibu terapi syukur. Ini kalau dipraktekin Bu, demi Allah sering-sering ya Bu. Karena masalah kita itu bukan masalah yang besar. Bukan masalahnya yang bikin kita menderita, tapi karena kita lupa bersyukur. Ya, oke sekarang silakan basing pasangan masing-masing. Ya, tarik nafas dalam, tutup matanya. Fokus sama diri sendiri dulu. Ya, silakan letakkan tangannya di paha, tarik nafas dalam, hembuskan. Bagus, tarik nafas dalam, hembuskan. Ya, sekarang dalam hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga, Ibu hadirkan sebuah memori di masa lalu, di mana masa itu adalah masa yang sangat membahagiakan dalam hidupnya Ibu. Ambil satu kejadian, ambil satu memori di masa lalu, di mana itu adalah sangat Ibu syukuri. Bisa jadi itu adalah hari pernikahan, bisa itu adalah hari kelahiran anak-anaknya. Syukuri lagi. 1, 2, 3, hadirkan memorinya. Bayangkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, lihat lagi. Syukuri Bu, terima kasih sama Allah. Hadirkan rasa bahagianya. Ya, kita selama ini nggak bahagia bukan karena kita nggak bahagia, tapi karena kita lupa kita pernah bahagia. Sekarang Ibu ambil rasa bahagia itu, Ibu panggil kembali si bahagia itu. Hadirkan, bisa dirasakan? Syukuri lagi rasa bahagia itu. Sekarang, rasa bahagia itu sedang hangat-hangatnya di dada Ibu. Bilang sama Allah, ya Allah, terima kasih nikmat ini ya Allah. Terima kasih orang-orang yang hari ini baik. Bayangkan wajah mereka, lihat mereka satu persatu. Ibu hadirkan rasa syukur Ibu, rasa bahagia Ibu. Terima kasih kepada Allah. Selama ini kita menderita bukan karena kita gak pernah punya kebahagiaan, tapi karena kita sibuk mencari penderitaan dalam hidup kita. Mengingat-ingat penderitaan dalam hidup kita. Yuk saat ini Ibu hadirkan kembali rasa bahagia yang pernah Allah kasih. Syukuri. Bagus, sekarang rasakan dadanya sangat hangat. Bagus, sekarang tempelkan tangan Ibu di dada temannya, saling-saling. Dada temannya, saling-saling. Kirimkan rasa bahagia itu ke dada temannya, dada jantungnya, pas di jantungnya. Sekarang tambahkan rasa syukur Ibu di bahagia itu. Bagus sekali. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Sekarang rasa syukur itu mengalir melewati tangan Ibu, dikirimkan kepada sahabat yang ada di depan Ibu. Bagus sekali. Hadirkan rasa syukurnya, tambahin lagi rasa bahagianya. Terima kasih lagi kepada Allah atas nikmat ini. Sekarang doakan orang yang ada di depan Ibu tanpa dia ketahui. Masing-masing saling mendoakan. Ya Allah, sehatkan sahabat hamba yang di depan hamba ya Allah. Kalau dia sakit, sehatkan. Kalau dia lagi punya hutang, lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, bahagiakan keluarganya ya Allah. Bahagiakan anak-anaknya ya Allah. Jadi anak-anak yang soleh, soleha. Anak-anak yang sukses. Bahagiakan keluarganya ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Doakan Bu orang-orang yang di depan Ibu. Bagus sekali. Kita gak pernah tahu doa siapa yang hari ini Allah angkat ke langit. Doakan teman di depan Ibu bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji secepatnya. Ingat, ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat mengatakan doa yang sama untukmu. Kalau selama ini kita udah lelah dengan doa-doa kita, bisa jadi doa orang di depan kita lah yang membuat Allah mengabulkan doa-doa kita. Doakan yang terbaik sudah. Bagus sekali sekarang. Bilang terima kasih sama Allah, alhamdulillah. Sekali lagi hadirkan rasa sayang, rasa cinta Ibu kepada orang di depan Ibu. Silakan letakkan tangannya di paha masing-masing, tarik nafas dalam, hembuskan. Alhamdulillah, tarik nafas dalam, hembuskan. Alhamdulillah. Sekarang ucapkan terima kasih dong. Bilang apa? Ya.
Terima kasih atas doa yang begitu tulus. Terima kasih doa yang telah diberikan. Insya Allah kita sama-sama kembali nanti bersama lagi di jannahnya Allah. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allah ridho, kita terus bersama, saling mengingatkan, saling mencintai karena Allah. Ya. Demikian, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebihnya, terima kasih buat ibu-ibu semuanya. Yang nanti pengen ikut kelas hari Sabtu atau hari Minggu, silakan nanti ada panitia di depan. Ibu boleh tanya-tanya kelasnya. Insya Allah kelasnya murah banget. Kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.